Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Ya, di video kali ini saya coba akan membahas tentang menentukan molaritas basa konjugasi setelah penambahan asam kuat ya. Jadi kita akan belajar bagaimana kalau larutan penyangga sudah terbentuk kemudian ditambahkan lagi dengan asam kuat ya. Jadi bagaimana nih konsentrasi dari basa konjugasinya. Oke. Ini belum pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Jadi ini baru pertama kali ya saya bahas di video ini. Oke. Sebelum pembahasannya, silakan kalian boleh subscribe dan juga aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Nah, kalau dilihat ini ada larutan buffer atau larutan penyangga ya, yang terdiri dari basa konjugasi CN-. Nah, ini kemudian asam lemah HCN. Kalau ditambahkan dengan HCl asam kuat, maka asam kuat bereaksi dengan basa konjugasi. Pasti begitu ya. Nah, jadi nanti HCl akan bereaksi dengan CN- gitu. Ya, akan bereaksi dengan CN-. Nanti ini akan menjadi apa? Nah, yang kita pakai adalah H plusnya ya. Nah, ini H plusnya. Jadi HCl ini ada H plus, ada Cl-. Nah, kita pakai H plusnya saja. Nah, ini. Maka ini akan menjadi H plus ditambah dengan Cn-. Ini akan menjadi HCN. Ya. Nah, kenapa yang dipakai H plusnya saja? Karena untuk membentuk HCN itu H plus direaksikan dengan Cn-. Jadi Cl-nya tidak kita pakai ya. Jadi kalau H plus, konsentrasi H plus maksudnya di sini kita buat mula-mula bereaksi sisa. Jadi yang dicari bukan konsentrasi H plus ya, tapi mol H plus. Oke, mol H plus dapat dari mana? Dapat dari HCl ya. Jadi kalau HCl terurai menjadi H plus tambah Cl-. Ya, terurai menjadi ionnya H plus sama Cl- apabila ada di air gitu ya. Nah, mol HCl itu adalah tinggal kalikan 5 ml atau volumenya dikalikan molaritasnya 0,2. Jadi 5 dikali 0,2 itu 1 ya. 1 milimol. Kenapa? Karena satuannya mililiter ya. Kemudian H plusnya juga 1 ya. Kenapa? Karena koefisiennya sama-sama 1. Ini 1, ini 1 gitu ya. Nah, jadi kita tulis di sini mol mula-mula H plusnya adalah 1 milimol. Kemudian Cn-nya kalau kita lihat molnya, molaritasnya 0,1, volumenya 25. Tinggal dikalikan 0,1 kali 25 itu 2,5 ya. Jadi ini 2,5 milimol. Itu ya. Nah, HCN-nya berapa? Nah, sama HCN-nya 0,125 kali 25 ya. Ini 0,125 dikali 25. Nah, ini berapa? Nggak usah dicari hasilnya karena yang ditanyanya juga mol CN- ya. Nah, oke. Kita coba kalau begitu asam kuatnya pasti habis ini ya, karena ini larutan penyangga, asam kuatnya pasti habis. Dikurangi, jadi larutan yang kuat pasti habis ya. Jadi supaya H plusnya habis dikurangi 1 milimol untuk ya menjadi nanti kan sisanya menjadi 0 gitu ya. Nah, koefisien Cn- 1, H plusnya juga 1, berarti mol bereaksi untuk Cn- itu 1 juga ya. Jadi ini min 1 milimol. Ya.
Nah ini bla 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 nggak dihitung. 0, 1 kurang 1 0, 2,5 kurang 1 ya 1,5. Nah berapa sih konsentrasi Cn- atau konsentrasi ion cyanida yang terbentuk? Nah ini tinggal konsentrasi Cn- itu adalah mol dari Cn- dibagi volume total gitu ya. Dibagi volume total. Mol Cn- 1,5 milimol dibagi dengan volume total. Volume totalnya ini ada 25 ml larutan penyangganya ya, ditambahkan dengan 5 ml untuk asam kuatnya HCl. 25 tambah 5 ya. Jadi ini 25 tambah 5. Kemudian ini mililiter. Ini akan menjadi 1,5 dibagi 30 gitu ya. Milimol ini mililiter. Maka 1,5 bagi 30 itu adalah 0,05 molar gitu ya. 0,05 molar. Ya, ini jawabannya ya. Jawabannya ini. Oke. Nah, begitu ya pembahasannya. Nah, sebenarnya ini ada trik cepatnya ya, ada trik cepatnya. Jadi tidak perlu menggunakan mula-mula bereaksi sisa. Oke, kalau kalian ingin tahu trik cepatnya, simak baik-baik trik cepatnya. Nah, seperti ini ya. Kalian cukup menggunakan rumus ini ya untuk menentukan berapa sih konsentrasi ion cyanida setelah penambahan HCl atau asam kuat ya. Jadi kalau yang ditanyanya adalah konsentrasi basa konjugasi, yang dalam hal ini di soal ini Cn- ya, konsentrasi Cn-, tinggal kita gunakan rumus mol basa konjugasi mula-mula ya, mula-mulanya mol Cn- tinggal kita kalikan 25 kali 0,1 ya. Jadi ini 25 dikali 0,1. Satuannya milimol gitu ya. Dikurangi mol asam kuat 5 ml kali 0,2. 5 dikali 0,2 milimol juga ya. Dibagi volume total. Volume totalnya adalah 25 tambah 5 ya, mililiter. 5 mililiter. Maka ini akan jadi 2,5 dikurangi 1 dibagi dengan 30 gitu ya. Jadi ini 1,5 dibagi 30, itu jawabannya 0,05 molar ya. Nah, gitu ya. Jadi tidak perlu menggunakan mula-mula bereaksi sisa. Mula-mula bereaksi sisa terlalu lama kalau harus menggunakan itu. Langsung aja menggunakan rumus ini ya. Oke, silakan kalian hafalkan rumusnya, rumus trik cepatnya, dan cobalah latihan trik cepat ini untuk mengerjakan soal yang mirip-mirip dengan ini supaya kalian hafal trik cepatnya dan bisa kalian gunakan untuk mengerjakan soal dari guru kalian ya. Oke, sampai sini saja pembahasannya. Jika kalian suka trik cepat ini, silakan kalian like videonya, kemudian share video ini ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai sini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar.